Pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Allah hadir di rumah kita masing-masing. Pada waktu kita mengikuti ibadah ini, Allah juga hadir di sana. Apabila kita mengundang Dia datang dan kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah raya kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan namanya yang ajaib, nama yang kudus, nama yang maha dahsyat, nama yang maha mulia. Mari kita akan pujikan satu pujian yang berkata, sungguh besar setiamu. Kita memujikan ini bahwa Yesus sungguh setia dalam hidup kita. Tidak ada seperti Dia. Dia sungguh besar. Dia kasih setianya tidak pernah luntur dalam hidup kita. Amin. Kita pujikan nyanyian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
bersyukur ya Bapak pagi hari ini. Manapun kami berada, baik di rumah kami masing-masing, kami dengan segenap hati datang sujud di hadapan Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun atas setiap keluarga lepas keluarga yang melihat acara ini, yang mengikuti acara ini, dan ikut beribadah di rumah masing-masing. Berkat-Mu turun atas kami sekalian ya. Haleluya. Amin. Kita akan memujikan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita dengan sukacita datang memuji Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Tidak bisa dipengaruhi oleh sikon dan situasi dan kondisi kita. Tapi Yesus kita dahsyat. Kita akan lanjut pujian kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita pujikan dengan segenap hati. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
tidak ada yang seperti Yesus. Dia rela memberi nyawanya untuk menebus hidup kita. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman. Firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita untuk kita menjalani hari-hari ini dengan tenang, dengan penuh kedamaian. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita minta Roh Kudus masuk di hati kita untuk memberikan buah-buahnya, supaya kita memperoleh kedamaian di dalam kita menjalani. Apapun situasi kondisi kita saat ini, tidak bisa dipengaruhinya oleh kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Haleluya, Rohmu yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkaulah damai, jiwaku tenang bersamamu, jiwaku bersatu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, kami mengucap syukur di minggu ini. Kami ibadah online karena COVID-19 ya Tuhan sedang terjadi. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada saat ini kami ingin dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dilipat gandakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami memperoleh jawaban atas tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami berdoa bagi sidang jemaat yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dihiburkan, dikuatkan, dan kami menang atas permasalahan kami di tengah-tengah situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di gereja maupun di rumah masing-masing, saya ingin kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambilkan dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 23, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata melalui perkataan rasulnya, Rasul Paulus mengatakan kepada sidang atau jemaat yang orang-orang percaya, orang-orang kudus yang ada di Kolose, mengatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Di dalam iman kita harus kita bertekun membangun iman kita. Kita melihat pahlawan iman, di mana ada banyak pahlawan iman. Karena iman Abraham diberkati oleh Tuhan. Karena iman Abraham menjadi bapak orang yang percaya. Karena iman maka Yusuf diberkati. Karena iman maka Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego diberkati oleh Tuhan, lolos dari mulut singa. Oleh sebab itu dikatakan kita harus bertekun di dalam iman dan tetap teguh, tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, bertekun di dalam iman. Karena iman, maka orang yang sakit pendarahan, seorang wanita yang sudah penyakit pendarahan selama 12 tahun, oleh karena iman dia sembuh. Oleh karena iman orang lumpuh dapat berjalan. Oleh karena iman orang kusta bisa sembuh. Oleh karena iman orang buta dapat melihat. Oleh karena imanlah orang yang segala mengalami sakit penyakit, mengalami kesembuhan dan mujizat yang dari Tuhan. Karena dia memiliki iman, bertekun di dalam imannya, bersemangat di dalam imannya, dan sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan imannya, maka jawaban iman ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi sembuh. Orang semua yang sakit yang dibawa kepada Kristus Yesus, maka semuanya segala sakit penyakitnya dilenyapkan oleh kuasa ilahinya Tuhan, yaitu kuasa Allah yang menyembuhkan, Allah yang luar biasa menyembuhkan mereka, dan mereka menjadi sembuh oleh karena iman. Betapa pentingnya bertekun di dalam iman. Oleh sebab itu di tengah-tengah situasi apapun kita tetap bertekun di dalam iman. Oleh karena iman mujizat Tuhan nyata. Oleh karena iman maka berkat Tuhan turun atas hidup kita. Oleh karena iman, kuasa Allah akan dinyatakan dan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena iman kita akan mengalami pribadi Kristus dengan kita. Kita akan terus terhubung dengan kuasa Allah, terus terhubung dengan Allah. Maka bertekunlah di dalam iman dan tetap kita teguh di dalam iman. Itu yang pertama, kita terus berjuang, bertekun di dalam iman untuk kita dapat mengalami terobosan dari Kristus. Terobosan demi terobosan akan kita alami di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin sakit penyakit yang sedang saudara hadapi, mungkin COVID-19 yang sedang saudara hadapi, mungkin keuangan kita yang sedang kita hadapi yang begitu mengalami krisis. Kita berdoa bertekun di dalam iman sampai kita memperoleh jawaban iman itu sendiri daripada Tuhan. Ayat yang ke-10 di dalam Kolose ini dikatakan, ayat yang ke-10, kita melihat di dalam firman Allah ini dalam ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hidup kita semakin hari semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan. Dan dalam segala situasi kita boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan.
dan ingin kita menyenangkan hati Tuhan dan menarik kasih Allah melalui iman percaya kita, dan kita melakukan kehendak Allah, saudaraku. Dan Ia telah berkuasa, dan dari dulu Dia berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam segala situasi kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman kita. Siapapun saudara, apapun yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kita hadapi, bertekunlah di dalam iman, tetap di dalam pengharapan kita. Sebab mujizat Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang bertekun di dalam iman percaya mereka. Kita melihat di dalam pengalaman-pengalaman Alkitab, sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang bertekun di dalam iman akan diberkati oleh Tuhan, akan dinyatakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, akan dinyatakan damai sejahtera, kekuatan ilahi dalam hidupnya, dan dia akan berkemenangan dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudaraku, bertekun di dalam iman. Yang kedua, tetaplah, dikatakan tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Iman yang teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh bumi ini. Dari Rasul Paulus mengatakan, menguatkan kepada sidang jemaat di Kolose ini, saudaraku, dikatakan iman yang memiliki integritas yang tinggi. Kita mau bahwa yang kedua, memiliki iman yang integritas yang tinggi. Memiliki iman, kita harus memiliki iman yang memiliki kualitas yang tinggi, iman yang memiliki integritas yang tinggi, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi. Iman yang memiliki kualitas di dalam kehidupannya. Iman yang berkualitas, yang bernilai, yang berharga di hadapan Tuhan. Yang dapat menggetarkan kasih karunia Tuhan. Yang dapat menarik kasih dan belas kasihan Tuhan. Adalah iman yang berkualitas. Iman yang dapat memperoleh mujizat dari Tuhan. Iman yang menarik kasih karunia Allah turun atas hidupnya. Adalah iman yang berkualitas, yang memiliki integritas yang tinggi di dalam kehidupannya. Tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yaitu berita keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah datang ke dunia ini menebus kita dari dosa-dosa kita dan pelanggaran dan kesalahan kita. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dan itulah Allah yang engkau sembah. Dia Esa, dia ikut menciptakan. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah yang memberikan kesembuhan, mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan terjadi. Bagi yang sakit, Bu Tina yang di rumah sakit akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Mbak Mei dan anaknya juga Osa akan mengalami kesembuhan yang dijamah oleh Tuhan. Demikian juga Olin yang mengalami sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Karena ada kuasa ilahi yang mengalir. Karena kita bertekun beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya, dia beriman sepenuhnya kepada Tuhan, bertekun, dan dia sampai dia menemukan mujizat, mengalami mujizat yang dari Tuhan, dan dia dibebaskan dari penyakit, dibebaskan dari COVID, dibebaskan dari segala ancaman. Oleh sebab itu mereka sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam segala situasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Kolose, dia sungguh-sungguh di bawah tekanan politik, pada waktu tidak memihak kepada anak Tuhan. Kemudian ada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mereka di dalam tekanan ekonomi, di dalam tekanan dari sesama mereka, tidak bebas dalam beribadah kepada Tuhannya. Tapi mereka tetap bertahan, tetap sungguh-sungguh tidak tergoncangkan. Mereka tetap teguh sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan rohani yang begitu luar biasa. Mereka mengalami terobosan-terobosan berkat-berkat ilahi yang dinyatakan bagi mereka begitu luar biasa. Sampai maut memisahkan mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang teguh, tidak sampai pada titik tidak bisa tergoncangkan lagi, tidak mau digeser lagi dari pengharapan Injil, pengharapan iman kita kepada Yesus Kristus, supaya kita terus semakin berfokus kepada Tuhan. Kita dapat
menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah situasi apapun. Kita dapat mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita mengalami sukacita surgawi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang begitu mengkhawatirkan, tetapi ada Allah, ada Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan, memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetaplah teguh di dalam iman. Yang kedua, sampai kita tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Sebab orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus, saudara dan saya sudah ditebus dan dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus Kristus itu sendiri. Darah yang mahal. Kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui perbuatan-perbuatan anak-anaknya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui iman percaya kita dan berjuang terus memiliki iman yang berkualitas sehingga memiliki iman yang begitu berintegritas tinggi di dalam kehidupannya sehingga dapat menarik belas kasihan Tuhan dan turunlah belas kasihan Tuhan dan memberkati saudara dan saya. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Allah ini, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan jawaban, engkau akan diberkati. Saat ini juga nama Tuhan ditinggikan melalui hidupmu. Yang sakit melalui medis, melalui dokter, melalui asupan makanan, melalui sukacita, maka engkau akan dipulihkan dan disembuhkan. Nama Tuhan ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini untuk memantapkan, mengingat kembali. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dalam imanmu dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus menjadi rasul dipakai Tuhan, dari hidupnya yang lama diubah Tuhan, dan Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari dalam hidupnya, sehingga dia tetap kuat dan tekun sampai maut datang. Dia tetap tekun sehingga dia memperoleh mahkota kehidupan dan keselamatannya kekal. Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Tuhan dipermuliakan melalui iman percayamu. Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita dengan berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut, dan berkuasa di bumi dan di surga. Dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.